warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi dan semangat pagi untuk memulai hari ini. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Untuk pembelajaran administrasi umum pada hari ini, kita masih membahas mengenai penataan ruang kerja kantor. Jadi teman-teman, minggu lalu kita membahas mengenai pengertiannya, perencanaan, tujuan, manfaat, prinsip dan asas. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai jenis tata ruang kantor, faktor penempatan ruang kantor, dan cara menata ruang kantor. Masuk ke pembahasan pertama yaitu jenis tata ruang kantor. Jadi teman-teman, jenis ini ternyata dibagi menjadi 4. Ada yang tertutup, terbuka, berpanorama, dan gabungan. Maksud dari jenis tertutup ini yang dimana ruang bekerja yang dipisahkan oleh tembok-tembok atau penyekat. Kemudian untuk jenis yang terbuka, ruang kerjanya ini ditempati oleh beberapa pegawai di suatu ruangan. Nah, untuk yang jenis berpanorama, ruang kerjanya ini berisi meja kerja yang disertai atau dihiasi taman dan dekorasi. Nah, untuk yang jenis terakhir ada gabungan yang merupakan bentuk ruang kantor ini berkamar kerja, terbuka, dan bertaman hias. Selanjutnya, ini ada saya uraikan mengenai jenis tata ruang kantor untuk bagian yang tertutup. Nah, untuk bagian tertutup ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Untuk kelebihannya, yaitu pertama, menjamin konsentrasi kerja. Kedua, menjamin pekerjaan yang bersifatnya rahasia, seperti contoh ruangan direktur, ruangan manajer, ruangan pegawai keuangan. Nah, yang ketiga ini ada aktivitas pegawai yang tidak akan terganggu. Untuk kelemahannya, yang pertama, hubungan pribadi antar pegawai menjadi tidak erat. Yang kedua, ada pengawasan kerja yang lebih sulit. Selanjutnya, jenis tata ruang kantor terbuka memiliki kelebihan dan kelemahannya juga teman-teman. Untuk kelebihannya, yang pertama, mudah dalam pengawasan. Kedua, luas dan fleksibel. Yang ketiga, biaya pemeliharaannya lebih hemat. Untuk kelemahannya, kebisingannya ini akan mudah terjadi karena terjadinya ada beberapa pegawai dalam satu ruangan. Yang kedua, batas kedudukannya ini tidak jelas atau setara. Yang ketiga, pekerjaan yang bersifatnya rahasia akan sulit dilakukan dalam satu ruangan yang terbuka. Selanjutnya, untuk jenis tata ruang kantor berpanorama. Nah, untuk jenis tata ruang kantor berpanorama ini juga memiliki kelebihan dan kelemahannya. Untuk kelebihannya, pegawai terasa nyaman. Yang kedua, kebisingannya dan kegaduhan dapat terhindarkan. Nah, yang ketiga, pekerjaannya ini lebih efisien. Nah, untuk yang kelemahannya, pertama, biaya cukup tinggi untuk membuat dan pemeliharaannya. Yang kedua, memerlukan tenaga ahli yang mungkin pengeluarannya juga akan besar. Untuk referensi jenis tata ruang kantor berpanorama ini bisa dilihat dari kantor Google ya teman-teman. Selanjutnya, jenis tata ruang kantor gabungan, yang dimana jenis ini diciptakan untuk mencegah atau mengurangi kerugian yang ditimbulkan dari 3 jenis tata ruang lainnya. Selanjutnya, masuk ke pembahasan faktor penempatan ruang kantor. Jadi teman-teman, ada beberapa divisi pekerjaan yang harus ditempatkan sesuai dengan alur pekerjaan agar lebih memudahkan proses dalam bekerja. Nah, di sini yang pertama ada divisi pekerjaan yang bersifat penting, itu harus ditempatkan dekat dengan pimpinan. Yang kedua, divisi yang melayani publik ditempatkannya itu di bagian depan. Nah, untuk divisi yang pekerjaannya berkaitan erat dengan divisi lain, sebaiknya berada di satu tempat. Selanjutnya ada divisi ketatausahaan yang harusnya ini diletakkannya berada di tengah-tengah untuk memudahkan dari beberapa divisi lainnya. Untuk divisi yang menggunakan mesin berat, seharusnya ini diletakkannya jauh-jauh dari divisi lain agar tidak mengganggu dari divisi pekerjaan yang lainnya.
Selanjutnya, masuk ke pembahasan cara menata ruang kantor. Jadi teman-teman, agar ruang kantor tersebut nyaman, indah, dan enak dipandang, sebaiknya seorang pegawai ini harus mampu menatanya. Nah, yang pertama ini dengan ringkas. Maksud dari dengan ringkas ini seperti klasifikasikan semua barang berdasarkan pemakaiannya. Kemudian ada tentukan jumlah sesuai dengan kebutuhan. Letakkan berkas pekerjaannya harus disesuaikan di ruang kerja. Untuk selanjutnya, cara menata ruang kantor yaitu dengan rapi, seperti melakukan klasifikasi atau pengelompokan barang berdasarkan jenis peralatan dan perlengkapan kantornya, fungsi atau ukuran barangnya. Kemudian untuk cara selanjutnya yaitu rawat. Artinya memelihara agar setiap peralatan ataupun mesin yang digunakan tetap terawat baik sehingga dapat mendukung pimpinan dan pegawai bekerja secara optimal. Selanjutnya ada dengan cara resiknya. Maksudnya ini, resik di sini adalah rapi, bersih dan enak dipandang mata. Kebersihan ruang kerja kantor harus selalu terpelihara. Begitu juga dengan kebersihan peralatan dan perlengkapan kerjanya, baik mesinnya, lantai, dan berbagai daerah tempat kerjanya. Selanjutnya dengan cara rileks. Nah, maksudnya ini sesuai dengan peraturan pemerintah, pegawai bekerja rata-rata 8 jam sehari. Nah, untuk pegawai dapat bekerja dengan baik, tentu dibutuhkannya ruang kerja dan suasana kerja yang menimbulkan kenyamanan serta santai atau rileks. Cukup sekian untuk penjelasan materi hari ini. Semoga apa yang saya jelaskan kalian bisa memahaminya. Selanjutnya untuk penugasannya ini seperti biasa catat poin-poin penting yang ada pada video ini. Kemudian hasil catatan kalian kirimkan pada WA group. Nah, selanjutnya untuk menutup pembelajaran hari ini saya ingin menitip pesan kepada kalian. Jangan lupa untuk jaga kesehatan selalu. Jangan lupa untuk bersyukur dan jangan lupa untuk tersenyum. Terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.